Surat Al-Jumu'ah, surat 62 ini, bukan 67. Surat 62. Dengan ayat itu Allah katakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina." Dialah yang mengutus ke tengah ummiyin, orang-orang yang buta. Belum tentu buta mata, bisa buta perasaan, buta moralitas, buta akhlak, buta kebijaksanaan. Diutus Rasul dari golongan mereka juga. Apa tugas Rasul? Seorang Rasul tugasnya yatslu alaihim, membacakan kepada mereka, kepada umatnya ayat-ayat Allah. Bacakan, perkenalkan, yakinkan ini ayat Allah. Bacakan. Tugas Rasul tilawah, membacakan. Yang kedua, wa yuzakkihim, sucikan mereka, tazkiyah. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, allama yu'allimu ta'liman, lakukan tugas ta'lim, mengilmui, mengajarkan. Tentang apa? Alkitab, ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum, juga al-hikmah, wisdom, nilai-nilai yang ada di balik hukum, nilai-nilai luhur yang ada di balik hukum, kearifan-kearifan di balik sebuah ketentuan hukum. Jadi tugas Rasul tilawah, bacakan, tazkiyah, sucikan, taklim, ilmukan, ajarkan. Itu yang Rasulullah Muhammad SAW lakukan kepada para sahabat. Ditilawah, dibacakan. Para sahabat bacakan lagi kepada para tabi'in. Seterusnya. Sekarang bahkan apa yang dibacakan sudah dimediakan. Dimediakan menjadi bentuk buku, dimediakan menjadi bentuk kaset, dimediakan bentuk CD, dimediakan menjadi MP3, iPod. Bahkan sekarang kita bisa membacanya sendiri. Tugas Rasul membacakan. Setelah dibacakan, tazkiyah, sucikan jiwa umatmu, sucikan ruh pengikut-pengikutmu, mensucikan ruh. Bagaimana itu? Kalau mensucikan pakaiannya gampang, lepas pakaiannya, rendam, cuci, kucek, suci, bersih. Sucikan badannya, kita semprotkan air, guyurkan air, tapi sucikan ruhnya. Bagaimana mensucikan ruh orang? Ruh tidak bisa dijamah. Mensucikan ruh dengan ruh juga. Ruh yang bisa mensucikan ruh lain, kalau ruh itu sendiri suci. Kalau ruhnya tidak suci, bagaimana ruh itu bisa mensucikan orang lain? Ruh yang suci, yang bisa memancarkan cahaya ilahiyah kepada ruh orang lain. Bagaimana dia bisa memancarkan cahaya ilahiyah kalau dia pun tak punya cahaya itu? Ini Rasul bisa. Sudah disucikan para sahabat, baru ditaklim, ajarkan kitab, ajarkan hukum-hukum. Nah, karena ruhnya sudah suci, begitu diajarkan langsung ngerti. Karena ruhnya sudah disucikan, begitu diajarkan langsung dipahami. Dan apa yang dipahami langsung memotivasi orang itu untuk mengamalkannya. Tugas taklim yang dilakukan oleh Rasul sekarang ini dilakukan oleh para ustadz. Maka banyak majelis taklim. Itu majelis taklim. Masalahnya, siapa yang mentazkiyah kita? Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ada yang mentazkiyah kita, kita bisa baca ayat Quran, kita bisa hafal ayat Quran, kita ikuti majelis taklim banyak tahu ilmu, tapi ilmu fikih yang datang pada seseorang yang kolbunya tidak suci, apa akibatnya?
menjadi tidak bermanfaat. Ada orang yang hafal banyak ayat, tapi karena kolbunya kotor, hafalnya ayat yang banyak itu tak bermakna apa-apa untuk dirinya. Ada orang yang tahu banyak ilmu, kitab dan hikmah, tapi kolbunya tidak tersucikan. Ini ada satu tugas Rasul yang perlu kita cari siapa yang bisa melakukannya. Kalau ada orang-orang yang dia dulu karena sahabat Nabi ditazkiyah oleh Rasulullah, dan itu sahabat mampu mentazkiyah generasi berikutnya, tak semua sahabat mampu. Karena para sahabat Nabi pun dulu hidup zaman dengan Nabi, nggak semuanya juga rajin ngaji dengan Nabi. Bisa jadi karena kemampuannya, bisa jadi karena kesempatannya. Ada yang harus sibuk dagang terus, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, zakat ya bayar, sholat dilakukan, tapi taklim jarang, begitu. Wajar kayak kita juga, itu. Kan sekarang kita juga baru sempat ngaji sekarang nih. Kemarin-kemarin dari muda juga ngapain, kemana aja gitu. Nah, jadi nanti para sahabat pun kualitasnya macam-macam. Ada sahabat yang bisa melakukan tilawah, tazkiyah, taklim. Ada yang hafal Quran saja tapi tidak mampu melakukan tazkiyah. Ada sahabat yang mampu melakukan tazkiyah. Sahabat mentazkiyah tabi'in. Tak semua generasi tabi'in mampu juga. Ada yang mampu. Terus turun-temurun dari satu generasi-generasi. Maka sebenarnya jangan-jangan di sekitar kita masih ada orang-orang yang bisa melakukan tazkiyah, tetapi tidak kita datangi. Kenapa kita tidak mendatanginya? Kemarin kita nggak tahu bahwa tazkiyah itu diperlukan. Sehingga kita merasa cukup bisa baca Quran, dapat tilawah, bisa dapat taklim dari ustaz. Tapi kenapa sudah banyak ilmu, sudah puluhan tahun ngaji di majlis taklim, kolbu gampang gelisah. Itu. Sulit juga mengontrol emosi. Pembantu mecahin piring aja seminggu nggak selesai dongkolnya. Nah, ini katanya aktif di majlis taklim, cerewet jalan terus. Nah, ini. Gimana? Nah, sekarang kita tahu rupanya ada yang kurang pada diri kita. Selain kita perlu tilawah untuk diri kita, taklim, perlu tazkiyah. Jangan katakan tidak perlu, karena Rasul melakukannya. Baru kali ini saya dengar. Ya karena memang baru tahu. Ustadz saya kemarin-kemarin saya pergi ke berbagai majlis taklim, nggak pernah juga ada ustadz majlis taklim memberitahu pentingnya tazkiyah. Karena memang ustadznya juga nggak tahu juga, nggak sempat juga dia ngajarin memberitahu kita. Itu. Tapi kan ayat Qurannya jelas, surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Dan fakta sejarah juga jelas menunjukkan itu, bahwa memang Rasul selain melakukan tugas tilawah, taklim juga tazkiyah. Nah, carilah. Mudah-mudahan barangkali masih ada orang-orang yang bisa melakukan tazkiyah. Nah, lalu kalau kita sudah ketemu orang itu, dia akan mentazkiyah kita. Kita terima. Nah, bagaimana dia mentazkiyahnya? Salah satu bentuk metode tazkiyahnya, dia akan memberikan metode formula zikir itu. Bacakan ini sekian kali, bacakan ini sekian kali. Ya, kalau memang kita yakini, kita terima dia memang dia orangnya yang bisa melakukan tazkiyah, sudah kita yakini dan kita terima, apa metodenya? Praktekkan. Itu. Praktekkan. Kalau kita yakini dia tapi metodenya dikasih tidak kita praktekkan, ya gagal, salah sendiri. Itu. Jadi jangan terpaku dengan bentuk harfiahnya. Jangan diadu teks dengan teks. Mana wiridan lo? Coba kau lihat.
Oh, itu hasbunallahnya cuma 10. Nih yang gua punya 100. Itu. Jangan diadu teks dengan teks. Teks dengan teks nggak ada artinya. Yang penting kita mengamalkannya dengan bimbingan orang yang memang bisa melakukan tazkiyah. Itu. Jadi kita yang mengamalkan, orangnya yang membimbingnya. Jangan diadu teksnya. Nah, kadang-kadang kita memang terlalu sibuk urusan teks. Itu. Bolak-balik ditanya, Ustadz kalau lagi begini apa sih wiridannya? Ustadz kalau lagi begini apa sih zikirannya? Nah, apa ini zikirannya? Kalau mau ditanya zikiran, teks, bacaan yang paling afdol, Nabi katakan, afdolul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol la ilaha illallah. Oh, cuma la ilaha illallah ya, kayaknya kurang serk lah kalau nggak pakai la haula. Nah, tadi nanya dikasih, nah, itu, ya. Mana yang paling utama? La ilaha. Kalau cuma la ilaha illallah, kayaknya enakan wiridan teman saya tuh ada ayat kursinya 1000 kali. Nah, saya nggak habis pikir baca ayat kursi 1000 kali gimana tuh ya. Nah, itu harus banyak minum, kalau nggak sariawan. Itu. Nah, ini jadi kalau sudah nanya, kita kebanyakan nanya, gitu. Kebanyakan nanya, datang ke ustadz ini, ke kiai ini, saya ini, nanya, tapi apa yang udah dikasih nggak kita praktekkan. Gitu. Kita nanya sama aja dengan seorang anak muda mendatangi seorang pelatih. Pak, kalau saya mau punya refleks yang tinggi untuk bisa salto ke belakang bagaimana? Nah, dia bilang kamu harus latihan jongkok diri squat jam 1000 kali. Nanti tekanan kakimu kuat, kamu bisa salto ke belakang. Nah, seperti yang di film-film kungfu. Nah, dia praktekkan, aduh pegel juga ya. Nah, dia cari lagi jagoan silat yang lain. Pak, supaya bisa salto ke belakang itu bagaimana? Dia bilang, nah kamu lompat-lompat, satu kaki ke kanan ke depan, kiri ke belakang, lompat, geser, satu belakang. Ya sama juga dengan teknik squat jam juga. Dia lakukan berapa kali? Aduh capek. Nah, cari lagi, kepengen cari yang instan sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dalam wirid-wirid tuh maunya nyari yang instan. Padahal nggak ada lah yang instan ini. Kita kepengen yang sekali wirid, toko kita langsung rame didatangi pengunjung. Gitu. Nah, kita kepengen sekali wirid, tender tembus terus. Nggak ada itu. Itu. Nah, jadi kembali pada dasarnya kalau wirid, zikirnya, wiridnya, pada prinsipnya apa saja boleh, bisa. Yang namanya nyuci mobil, asal pakai air, pokoknya bersih. Tapi bagaimana Pak mencuci yang bermetode? Apakah pakai samponya dulu, sabunnya, apakah pakai sprayer, pakai air panas? Kalau sudah pakai metode, kalau kemudian dikasih tahu metodenya, ya praktekkan. Gitu, praktekkan. Nah, kemudian, kenapa pentingnya metode-metode itu? Metode itu tidak datang dengan sendirinya. Metode itu tidak datang muncul dengan sendirinya begitu saja. Metode itu datang dari orang-orang yang sudah mendapatkan tazkiyah. Nah, cari orang itu. Orang itulah yang kita harapkan bisa melakukan tazkiyah. Sebab kolbu itu kadang berkarat. Karat munafik, karat sombong, perlu pensucian. Jadi zikir mulut atau wirid yang menggunakan metode formula-formula tertentu itu memang penting. Lalu kita bisa mengkritisinya dengan bertanya, kenapa harus pakai formula Syekh Ano, formula ini? Kenapa nggak pakai formula dari Rasulullah saja? Bisa jadi orang pertanyakan itu. Kita mengingat Allah, kolbu dibuat mengingat Allah, itu bisa dipancing dengan zikir mulut. Tapi kolbu dibuat mengingat Allah bisa dipancing dengan menyaksikan fenomena alam. Itu dengan fenomena alam. Misalnya kita
berada di pantai, menyaksikan debur ombak yang tak ada putus-putusnya. Masya Allah, ini lautan dari mana bisa punya energi yang gak ada habis-habisnya. Subhanallah, maha kuasa Allah. Menyaksikan indahnya pemandangan saat gunung penuh. Nah, itu disebut zikir alam. Zikir alam.